Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kita bertemu kembali dengan saya Nano Prawoto. Kali ini kita akan bahas mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan topik bahasan pendapatan nasional. Pada topik kali ini kita akan bahas yang pertama, sirkulasi aliran pendapatan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketiga, beberapa istilah pendapatan nasional, dan yang keempat, istilah pertumbuhan ekonomi. Saudara, sebelum membahas pendapatan nasional lebih dalam, mari kita awali bahasan terlebih dahulu dengan isu-isu ekonomi makro secara umum. Seperti pada bahasan sebelum-sebelumnya. Isu pertama yaitu pendapatan nasional. Mengapa pendapatan nasional atau produksi nasional di suatu negara itu rendah? Kemudian isu yang kedua, dalam perekonomian adalah inflasi. Sebuah pertanyaan, mengapa harga barang-barang dan jasa di suatu negara itu meningkat? Kemudian isu berikutnya adalah pengangguran. Pertanyaannya adalah, mengapa suatu negara terjadi pengangguran yang tinggi? Dan isu yang berikutnya adalah isu tentang neraca pembayaran. Pertanyaannya adalah mengapa neraca pembayaran di suatu negara terjadi ketidakseimbangan? Atau misalkan mengapa uang dolar yang masuk di Indonesia tidak seimbang dengan uang yang keluar dalam perdagangan luar negeri? Nah, itu adalah isu dalam ekonomi makro. Berikutnya saudara, kita lihat sirkulasi aliran pendapatan. Nah, kemudian kita tampilkan yang kali ini, kita lihat dalam tayangan gambar flowchart di sana. Di situ menunjukkan gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian. Anda lihat nomor 1. Perusahaan meminjam faktor produksi, ya, faktor produksi dari konsumen. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, Anda lihat, produsen memberi kompensasi kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan tadi. Itu bisa berupa gaji, upah, dan seterusnya. Dan yang ketiga, Anda lihat di sana, konsumen membeli produk berupa barang dan jasa dari produsen. Ya, tadi mempunyai pendapatan, sekarang membeli dari produsen, sebaliknya. Yang keempat, nomor keempat, pembelian produk berupa barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen, sehingga produsen mempunyai pendapatan. Dan yang kelima, nomor kelima, Anda lihat di sana, semua pendapatan konsumen seluruhnya tidak dipakai untuk konsumsi, masih ada sisa. Nah, di situ istilahnya bisa ditabung, ya, sebagian ditabung di lembaga keuangan, ya, yang bawah itu. Kemudian yang keenam, sebagian pengeluaran konsumen yang tidak digunakan untuk konsumsi akan disimpan di lembaga keuangan. Dan yang ketujuh, nomor 7, dana yang tersimpan di lembaga keuangan tadi itu digunakan untuk penanaman modal atau bisa digunakan untuk investasi. Dan nomor yang kedelapan, konsumen berkewajiban membayar pajak, ya, seperti PPN misalkan. Dan yang ke-9, keuntungan juga yang ke-9 adalah produsen membayar pajak kepada pemerintah. Ya, keuntungan perusahaan sebagian untuk membayar pajak. Dan yang 10 adalah nomor 10, Anda lihat, pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Dan yang 11, pemerintah memberi subsidi kepada produsen. Nah, inilah yang disebut sebagai sirkulasi aliran pendapatan yang melibatkan pihak-pihak. Pihak yang pertama tadi adalah konsumen, yang kedua adalah produsen, dan yang ketiga adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menerima pajak, tetapi pemerintah juga mengeluarkan belanja negara atau juga bisa memberi subsidi kepada masyarakat.
dan juga keterlibatan lembaga keuangan sebagai lembaga untuk memperlancar jalannya perekonomian. Berikutnya saudara, kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi setelah kita paham dengan sirkulasi aliran pendapatan tadi, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan itu. Ya, faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama adalah ketersediaan faktor produksi, ya, seperti misalkan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan alat produksi, itu faktor penting. Yang kedua adalah kemampuan tenaga kerja, skill tenaga kerja bagaimana. Ketika skill tenaga kerja cukup bagus, maka produksi nasional bisa meningkat. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi produksi. Nah, ini semakin tinggi teknologi, semakin produktif. Dan yang keempat adalah kestabilan suatu negara. Jadi negara dalam kondisi stabil, dalam hal misalkan sosial politik keamanan stabil, maka disitulah produksi nasional bisa meningkat. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Berikutnya adalah apa arti penting pendapatan nasional. Arti penting pendapatan nasional yang pertama adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Jadi produksi nasional itu adalah indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kalau produksi nasionalnya rendah, tentu negaranya bukan dikatakan negara yang maju. Negara yang maju pasti produksi nasionalnya itu adalah tinggi. Yang kedua adalah sebagai penentu struktur perekonomian. Artinya negara bisa dikatakan negara agraris jika kontribusi produksi tertinggi di negara itu terhadap pendapatan nasionalnya adalah sektor pertanian. Jadi secara struktur ekonomi negaranya negara agraris karena produksi terbesar adalah pertanian. Negara itu industri kalau produksi terbesar adalah industri dan seterusnya seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai penentu dalam penyusunan kebijakan. Jadi pendapatan nasional, arti penting pendapatan nasional adalah penentu dalam kebijakan perekonomian. Nah, maksudnya adalah ketika misalkan sektor tertentu mengalami ketinggalan, maka kebijakan perekonomian harus mendorong sektor tersebut untuk lebih meningkat lagi. Nah, ini kan penentu kebijakan. Yang keempat adalah sebagai tolak ukur dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah negara tersebut dikatakan maju jika pendapatan nasionalnya tinggi. Misalkan katalah pendapatan per kapitanya itu di atas 10.000 per tahun misalkan, per orang. Nah, ini negara bisa dikatakan negara maju. Artinya sebagai tolak ukur ya dalam pembangunan ekonomi itu apakah negara sudah cukup maju atau masih belum maju. Yang kelima adalah sebagai pembanding intensitas perekonomian suatu negara. Maksudnya adalah apakah negara itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cepat atau yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, itu bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Itulah arti penting pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Berikutnya adalah beberapa istilah pendapatan nasional. Jadi bicara pendapatan nasional itu ada beberapa istilah-istilah. Yang pertama adalah produk domestik bruto. Ya. Adalah total dari seluruh produksi baik barang maupun jasa yang telah diproduksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya meliputi produksi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan proses produksi di negara tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, produk domestik regional bruto. Ya. Nah, produk domestik regional bruto ini seperti PDB sebelumnya tadi, produk domestik bruto, hanya saja wilayahnya regional.
contoh provinsi atau kabupaten. Berikutnya adalah produk nasional bruto atau yang disebut sebagai gross national product. Produk nasional bruto ini bisa diperoleh dari GDP, produk domestik bruto tadi dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri, faktor neto luar negeri. Pendapatan neto luar negeri itu adalah pendapatan warga negara Indonesia dari luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing dari dalam negeri. Berikutnya saudara, istilah yang lain adalah produk nasional neto, ya, NNP. NNP itu diperoleh dari GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Ya, penyusutan barang-barang modal. Kemudian istilah yang lain adalah pendapatan nasional neto atau net national income, NNI. NNI diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung, ya, dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian berikutnya adalah pendapatan perseorangan atau personal income, ya, personal income. Personal income itu diperoleh net national income ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba tidak dibagikan atau laba ditahan, ditambah pajak, ditambah asuransi, ditambah jaminan sosial. Dan yang terakhir istilah pendapatan nasional adalah pendapatan bersih atau disposable income. Disposable income itu bisa dicari personal income dikurangi pajak langsung, ya, pajak itu dibagi menjadi pajak langsung juga pajak tidak langsung. Kemudian pembagian PDB saudara, pembagian PDB ada dua istilah, ya, produk domestik bruto menurut harga berlaku, dan yang kedua adalah produk domestik bruto menurut harga konstan. Harga berlaku itu dihitung ketika saat perhitungan harganya. Jadi PDG ketika dihitung hari ini maka pakai hari ini harganya. Kalau PDB menurut harga konstan adalah PDB dihitung dengan harga tahun-tahun sebelumnya sebagai harga tahun dasar. Harga tahun dasar itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, itulah pembagian PDB. Nah, ini adalah contoh produk domestik bruto, ya, atas harga berlaku, ya, itu hanya sebagai contoh saja. Misalkan PDB-nya besarnya 14 miliar, ya, produk nasional brutonya sebesar sekian miliar. Ini adalah hanya sebagai contoh saja. Terakhir saudara, dalam bahasan pendapatan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi bisa dicari dengan cara, ya, di situ PDB tahun ini dikurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikalikan 100%. Pertumbuhan ekonomi inilah yang digunakan sebagai salah satu indikator utama kebijakan, sebagai salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi, ya. Jadi ketika pertumbuhan ekonominya itu misalkan kecil, maka negara itu kurang berhasil. Tetapi kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, misalkan di atas 5%, maka negara itu dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan cukup berhasil. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini berkaitan dengan pendapatan nasional. Kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.